Cara lainnya, keluarga yang ditinggalkan tersebut akan menggigit ruas jari mereka hingga terputus. Jari yang dipotong harus sesuai dengan jumlah anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe serta ditekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video baru. So, jangan lupa di share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Kalau menurut teman-teman informasi dari saya ini bermanfaat. Yuk kita lanjut ke videonya. Hari ini kita akan membahas tentang 5 tradisi unik masyarakat Papua yang jarang diketahui. Apa ya tradisi-tradisi yang ada di Papua? Yuk kita pelajari sama-sama. 5 tradisi unik masyarakat Papua yang jarang diketahui. Mengenal lebih dekat masyarakat Papua melalui 5 tradisi unik yang mereka lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia yang terletak paling timur dari wilayah Nusantara ini. Kaya akan sumber daya alam, Papua tidak hanya terkenal dengan burung khas cendrawasih atau wisata yang lebih indah seperti di Raja Ampat, tanaman nasional wasur yang didominasi sabana, serta tanaman nasional Lawrence yang di dalamnya masih banyak tanaman asli, hewan, dan juga budaya yang menjadi terbesar di Asia Tenggara. Papua yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland di Denmark, ini juga memiliki ratusan suku dengan lebih dari 200 bahasa daerah. Suku-suku tersebut seperti suku Asmat, suku Amogmi, suku Huli, suku Bauzi, suku Muyo, suku Korowai, suku Dani, dan masih banyak lagi. Nah, dari banyaknya suku yang mendiami wilayah Papua, saudara-saudara kita di sana memiliki banyak tradisi unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Beberapa tradisi unik dan menarik yang dimiliki masyarakat Papua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, injak piring atau biasa disebut mansorandak. Suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat melakukan tradisi injak piring bertujuan untuk menyambut kerabat mereka yang telah kembali dari perantauan. Dalam tradisi ini, sang perantau akan mandi kembang di atas piring adat, kemudian masuk ke sebuah ruangan bersama keluarga besar, dan dia akan mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali. Kenapa 9? Karena melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Setelah itu, sang perantau akan menginjak replika buaya yang menjadi lambang cobaan dan tantangan dalam hidup, diakhiri dengan makan bersama. Tradisi ini disebut mansorandak sebagai rasa syukur atas kepulangan anggota keluarga sekaligus untuk membersihkannya dari roh-roh jahat selama berada di perantauan. Namun, kini masyarakat suku Biak
melakukan mansorandak dengan menyiramkan air kepada sang perantau yang telah kembali sebelum memasuki rumah, tidak dengan mengitari 9 piring. Tidak hanya momen penyambutan kerabat yang pulang dari perantauan, tradisi injak piring ini juga dilakukan saat menyambut tamu negara yang berkunjung ke Manokwari. Para tamu akan melakukan tradisi injak piring ini secara simbolis sebagai bentuk rasa syukur masyarakat di sana atas kunjungan mereka. Yang kedua, bakar batu atau barapen. Tradisi unik lain yang dilakukan masyarakat Papua adalah bakar batu yang disebut barapen. Barapen adalah sebutan untuk yang di kota. Ada juga nama lainnya pada masing-masing daerah. Barapen ini disimbolkan sebagai rasa syukur dan persaudaraan tanpa bisa juga dilakukan saat upacara kematian. Tradisi ini merupakan salah satu budaya tertua di sana. Jadi, dalam kondisi bakar batu, masyarakat di sana akan membuat sebuah lubang dan menutupinya dengan daun-daun pisang. Di atasnya, mereka akan menyusun batu yang sudah bersih dan berukuran lebih besar paling bawah, kemudian kayu bakar di atasnya dan ditutup dengan batu-batu berukuran kecil. Setelah itu, mereka membakar susunan batu-batu tersebut sampai panas. Barulah menaruh makanan berjumlah banyak untuk dimasak di atasnya. Makanan tersebut dapat berupa daging babi, ubi, sayuran, dan sebagainya. Setelah matang, mereka pun menyantapnya bersama-sama ditemani kopi pahit. Wah, seru ya kalau bisa ikutan. Pastinya, tradisi seperti itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan yang semakin erat sesama warga Papua. Yang ketiga, potong jari atau iki pale. Hah? Potong jari? Iya guys, jadi jika ada anggota keluarga yang meninggal, masyarakat di sana akan memotong jari tangan mereka. Memang terkesan ekstrim sih, tapi itu mereka lakukan sebagai simbol kesedihan sekaligus untuk menjauhkan datangnya petaka lagi yang menyebabkan kematian. Suku Dani di Lembah Baliem, Papua melakukan tradisi potong jari ini setelah acara pemakaman selesai menggunakan parang atau pisau. Wah, ngeri ya. Cara lainnya, keluarga yang ditinggalkan tersebut akan menggigit ruas jari mereka hingga terputus. Jari yang dipotong harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang meninggal tersebut. Yang keempat, ararem. Suku Biak di Papua melakukan tradisi ararem saat acara pernikahan warganya. Jadi keluarga besar calon mempelai pria mengantarkan mas kawin ke rumah keluarga calon pengantin wanita dengan berjalan kaki membawa guci, piring-piring adat, dan lain-lain sebagai seserahan. Rombongan keluarga besar mempelai pria akan jalan kaki membawa seserahan dengan iringan tarian dan nyanyian seperti lagu-lagu nasional Indonesia sambil mengibarkan bendera merah putih. Wow, unik ya guys. Yang kelima, tato. Masyarakat Papua Barat, terutama suku Meya dan suku Moi, melakukan tradisi membuat tato pada tubuh mereka karena tato tersebut akan bermotif garis atau titik-titik melingkar menyerupai segitiga kerucut atau tridiagonal yang berbaris vertikal dan horizontal.
Masyarakat di sana mencelupkan tulang ikan atau duri pohon sagu ke dalam getah pohon langsat atau campuran arang yang halus di dalam proses pembuatan tato tersebut. Nah, itu dulu informasi dari saya tentang 5 tradisi unik. Segitu dulu informasi seputaran 5 tradisi unik dari daerah Papua yang belum banyak diketahui oleh orang di luar sana. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, see you.